Shalom para wanita-wanita perkasanya Tuhan ya kalau kata Noni. Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya bisa sharing pagi ini. Saya mau cerita sedikit. Sebulan yang lalu waktu Ibu Tati minta untuk saya sharing, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang mau Engkau, apa pesan apa yang Engkau mau sampaikan buat kita para wanita ini di acara ini, di hari ini. Dan saya tidak mendapatkan apa-apa. Terus terang saudara, waktu itu sempat saya berpikir, kalau saya nggak dapat apa, saya mau kembali deh sama Bu Tati. Saya mau bilang, Bu, saya nggak dapat apa-apa karena saya mau tuh memang apa yang Tuhan taruh gitu loh. Jadi bukan yang saya pikir atau apa, tapi benar-benar apa yang Tuhan mau gitu. Dan waktu Senin 10 hari yang lalu, pas mau Reva Fellowship, karena memang tiap Senin ada Reva Fellowship, saya lagi nunggu di waiting room tuh saya berdoa lagi, Tuhan, ini udah 10 hari lagi Tuhan, apa yang Tuhan mau gitu, Tuhan mau bilang apa gitu. Terus akhirnya saya berdoa dan itu saya mengikuti, kebetulan yang waktu itu yang share itu suami saya sendiri. Terus di tengah sharing itu ada satu kalimat yang membuat saya terhentak. Ini saya sudah dengar puluhan kali, tetapi pada saat saya mendengar itu, saat itu saya begitu benar-benar terhentak waktu dikatakan He will do it again. Dan saya tahu itu, dan saya saya nangkep, Tuhan, ini yang Kau mau sampaikan. Terima kasih Tuhan. Saudara, He will do it again. Artinya dia mau melakukannya lagi. Melakukan apa? Dia mau melakukan semuanya buat kita. Melakukan kuasa, melakukan mujizatnya, melakukan hal yang mustahil bagi kita, buat setiap kita. Dia mau melakukannya lagi. Kenapa? Karena kasihnya yang luar biasa buat setiap kita. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Kita mau baca di Wahyu 19 ayat 10 C, bagian C aja, saya cuma bagian C aja. Saya cuma baca yang terakhir. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Di sini disebutkan karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus yang dimaksud adalah kesaksian tentang Yesus. Itu adalah nubuat buat setiap orang yang percaya. Sehingga setiap orang yang mendengar, untuk setiap orang yang mendengar ketika kita menyaksikan tentang Yesus, dan semua orang dan itu merupakan nubuat buat setiap orang yang percaya. Sehingga setiap orang yang percaya dan percaya sungguh-sungguh, dia akan mengalami lagi apa yang sudah dialami oleh orang yang bersaksi. Dan saudara, untuk kita mengalami itu, dikatakan tadi, kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa dia pasti juga melakukannya buat kita. Dia akan melakukannya lagi. Roma 10 ayat 17 dari The Passion Translation. Jadi iman kemudian lahir di dalam hati yang meresponi ucapan yang diurapi dari Allah tentang Dia yang diurapi. Jadi ketika kita meresponi, iman itu lahir ketika kita meresponi ucapan yang diurapi dari Allah tentang Dia yang diurapi. Dan ketika kita merespon dan kita percaya, maka itu akan terjadi. Bahkan Tuhan katakan waktu saya mendapatkan kata-kata itu, dia nggak cuma sekali. Dia bilang, I will do it again and again and again and again. Dia akan lakukan terus. Karena kasihnya itu kekal buat setiap kita.
Kita mau lihat di Alkitab. Kita mau lihat di Matius 9 ayat 20 sampai 22. Perempuan yang mengalami pendarahan. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan saudara, dia mempunyai keyakinan dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ayat 22 berkata, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kita lihat di sini bagaimana imannya, yang iman dari perempuan ini, inilah yang menyembuhkan dia. Dan saya percaya waktu perempuan ini mengalami jamahan Tuhan, mengalami kesembuhan, ada sukacita yang luar biasa. Dan dia bersaksi, pas dia menyaksikan cintanya Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya katakan ini? Kita akan baca di Markus 6 ayat 53 sampai 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara perhatikan, dia melakukannya lagi. Yesus melakukannya lagi. Seperti dia telah melakukan seperti yang terjadi di wanita pendarahan. Orang-orang mendengar bahwa wanita ini menjamah jubahnya dan sembuh. Makanya orang-orang ini membawa semua orang sakit karena mereka percaya, mereka meresponi kesaksian, mereka meresponi bagaimana asal ku jamah jubahnya sembuh. Mereka meresponi. Dan kita lihat, itu terjadi lagi. Satu orang yang disembuhkan karena dia percaya. Dan saya percaya dia bersaksi. Dan sudah lihat di Markus, semua orang, banyak orang diberkati. Ketika dia meresponi. Dari satu orang yang meresponi, satu orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan dia menyaksikan cintanya Tuhan, kita lihat bagaimana dampaknya itu. Semua orang di Markus, semua orang mengalami kesembuhan ketika mereka mengalami menjamah jumbai jubah Yesus. Luar biasa, saudara. Dia melakukannya lagi. Dia melakukannya lagi. Oleh sebab itu, saudara, biarlah ketika kita mendengar, oleh sebab itu, betapa jangan ragu-ragu untuk kita bersaksi. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, bahwa hal yang mustahil itu terjadi atas hidup kita. Saksikan itu. Karena ketika kita menyaksikan itu merupakan nubuat bagi setiap orang yang mendengarnya. Sehingga setiap orang yang mendengar, meresponi, dan percaya, dia juga akan mengalami. Dan saya percaya, banyak orang, dan orang ini akan bersaksi, dan semua orang, dan kita tahu, ketika itu terjadi, semua orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa mengenal Tuhan melalui semua ini. Kalau kita lihat lagi contoh di Alkitab, Daud. Kenapa Daud begitu percaya? Kenapa Daud tidak takut menghadapi Goliat? Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 37. Di sini dikatakan,
Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Daud sudah punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong. Dan dia yakin dan dia percaya bahwa Tuhan yang sama, dia juga akan menolong lagi. Dan kita lihat, saudara, Goliat dikalahkan. Goliat dikalahkan. Tuhan melakukannya lagi. Tuhan melakukannya lagi, bahkan yang jauh lebih besar lagi Tuhan lakukan. Saudara, saya mau bersaksi. Saya punya anak 2, yang satu laki, yang satu tadi yang memimpin pujian, Ria. Ketika anak saya lahir, yang besar, pada waktu dia berumur mungkin sekitar 4 bulan atau 4 bulan, waktu saya ke dokter bilang sama saya, Ibu lihat perhatikan testis anak Ibu. Harusnya yang normal, testis seorang pria itu, seorang anak laki-laki itu, seorang pria umumnya, itu harusnya 2. Tetapi lihat Ibu, ini testis cuma 1. Jadi 1. Terus saya bilang, jadi gimana dokter? Oke, kita akan lihat. Kita akan tunggu sampai 2 tahun. Kalau ini tidak berubah, kita harus tunggu. Karena setelah 2 tahun itu nggak bisa diapa-apain. Jadi kita tunggu dari sebelum 2 tahun anak ini harus dioperasi. Kalau nggak dia akan mengalami kemandulan nantinya, dan dia pokoknya akan mengalami hal-hal yang nggak bagus gitu. Oke, saya bilang, oke dok, saya berdoa. Dan waktu saya pikir dia masih terlalu kecil, jadi kami memutuskan nanti deh kalau udah umur setahun gitu, mungkin bisa dioperasi. Akhirnya waktu itu waktu dia umur kira-kira setahun lebih gitu, akhirnya kami memutuskan untuk dioperasi. Waktu itu ibu mertua saya mami mertua yang tinggal di Semarang udah datang, tetapi pada saat kita siap untuk dioperasi, anak saya sakit. Jadi kita menunda operasinya, kita nggak jadi operasinya. Terus beberapa bulan kemudian kami memutuskan untuk dioperasi lagi, tapi dia sakit lagi. Jadi akhirnya kita tunda lagi. Nah, sementara itu saya membaca berita di koran. Waktu itu saya tinggal di Bandung, saya membaca berita di koran. Ada seorang ibu yang melahirkan dengan sesar, tetapi sejak dia disesar, dia koma. Sampai saat yang saya baca itu dia masih koma, sampai berita itu diturunkan dia masih koma, sudah 20 bulan dia koma. Di situ disebutkan, operasinya kecil, ini sebetulnya operasi kecil, tetapi akibatnya fatal. Lalu saya teringat, waktu itu dokter bilang, ini operasi kecil, ibu nggak usah takut, ini operasinya kecil. Lalu akhirnya waktu saya itu Tuhan, akhirnya saya bilang, Tuhan, saya nggak mau anak saya dioperasi. Saya mau Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan. Dan ketika itu saya tuh sering pulang pergi Bandung Jakarta karena memang kantor pusat di Jakarta, itu kebetulan suami saya pegangnya di Bandung. Jadi setengah minggu itu, jadi dalam 1 minggu itu kita harus bolak-balik Jakarta, dan saya sering ikut. Pada saat saya ikut dan saya di Jakarta, dan suami saya sedang di kantor, saya berdoa, Tuhan. Waktu itu saya juga berpuasa, saya berdoa, Tuhan, aku minta Tuhan, Kau menjamah. Dan aku tahu pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan saya berdoa, saya menangis, saya berdoa sama Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Waktu saya pulang dari Jakarta ke Bandung, anak saya waktu itu bersama mami saya. Terus mami saya, begitu saya pulang, mami saya bilang, coba lihat. Kayaknya testisnya udah nggak 1 lagi, udah ada 2. Terus saya lihat dan saya menangis.
Saya menangis, saya berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah jawab doaku. Terima kasih Tuhan, bahwa kesembuhan, Engkau sudah memberikan kesembuhan buat anak saya. Dan setelah itu saudara, setelah anak saya disembuhkan, saya bertemu dengan sepupu saya. Dia punya anak laki, dan karena satu hal, anaknya harus disunat. Anaknya itu, jadi anak sepupu saya itu harus disunat. Terus dia bilang, karena saya pikir, ini operasi kecil, udah langsung aja operasi. Apa yang terjadi saudara? Dia bilang, efek dari operasi dari sunat itu, walaupun itu kecil, kalau dia itu anaknya tiba-tiba bisa, kalau lagi kumat, itu testisnya itu seperti gatal dan ada bulatan-bulatan seperti anggur, dia bilang gitu, banyak. Di situ saya di situ dalam hati saya bersyukur lagi, Tuhan, betapa Engkau baik. Sebab itu, apapun yang dikatakan, dan saya tahu, walaupun dokter bilang, ini kecil, ini nggak apa-apa. Tapi setiap apapun juga biar kita bawa sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan yang menunjukkan jalan apa yang harus kita tempuh. Dan saudara, seperti yang saya sudah saksikan, Oktober 2019, dokter mengatakan bahwa saya menderita hipertiroid. Dan malam sebelum saya tahu bahwa saya benar-benar menderita hipertiroid, Tuhan bilang bahwa aku akan menyatakan kasihku. Dan itu membuat saya sukacita, dan itu membuat saya kuat. Karena saya tahu kasihnya menyertai saya. Itu kasihnya Tuhan itu luar biasa. Dan saya tahu saya tidak perlu takut. Apapun yang terjadi saya nggak perlu takut. Karena dia kasihnya itu menyertai saya. Dan Desember 2002, 2 bulan setelah itu, kami ke Singapura karena harus mengikuti conference. Dan saat itu saya ketemu sama Chris Gore. Dia adalah ketua healing director dari Bethel Church Reading, gerejanya Bill Johnson, dan kita sempat ngopi bareng. Terus saya bilang waktu itu, saya minta doa, kamu berdoa, karena saya menderita hipertiroid. Dan sebelum dia berdoa, dia bersaksi. Kamu tahu, belum lama ini saya berdoa untuk orang yang menderita tiroid. Dan waktu saya berdoa, orang ini berteriak karena kepanasan. Dan apa yang terjadi? Tuhan ganti dengan tiroid yang baru. Waktu saya mendengar itu, wow Tuhan, aku percaya, aku juga akan mengalami. Dan saya percaya, saudara, saya sudah mengalami bagaimana Tuhan menyembuhkan anak saya. Dan saya sudah mendengar kesaksian bagaimana Tuhan mengganti tiroid yang baru. Dan saya percaya Tuhan yang sama itu akan melakukannya juga buat saya. Dan saya percaya itu. Dan saya percaya dan saya bisa tetap teguh. Kenapa, saudara? Karena dia sudah berjanji bahwa dia akan menyatakan kasihnya buat saya. Dan itu yang menjadi dasar untuk saya tidak takut. Apapun. Karena prosedur untuk penyakit ini, setiap 2 bulan saya harus periksa lab. Saya harus cek dokter setiap 2 bulan. Jadi apapun hasil labnya, apapun fakta yang ada, itu tidak membuat saya goyah. Kenapa, saudara? Karena saya tahu saya dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan yang sama itu akan melakukannya lagi buat saya. Oleh sebab itu, saudara, saya bilang, biarlah kita tetap teguh percaya. Bagaimana kita bisa tetap teguh percaya? Biarlah kita selalu fokus, kita melekat kepadanya. Karena ketika ini terjadi, maka apapun yang terjadi di sekitar kita,
itu tidak akan mempengaruhi kita. Biar renungkan firman-Ku siang dan malam. Itu yang menjadi kekuatan kita. Tadi saya saksikan bagaimana anak saya yang pertama mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, kesembuhan yang luar biasa. Dan saya juga rindu untuk anak saya yang nomor 2 yang tadi pujian. Untuk dia menyaksikan kebaikan Tuhan yang dia alami. Bagaimana tuntunan Tuhan waktu dia akhirnya bersekolah di Australia. Dari yang tadinya mau di Melbourne, dia nggak suka Perth sama sekali. Dari 3 kota, Sydney, Melbourne, Perth, dia bilang, aku paling nggak suka Perth. Aku mau di Melbourne. Tapi Tuhan menuntun dia. Akhirnya dia sekolah di Perth. Saya silakan Ria untuk menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Oke, thank you Mama. Halo semuanya. Oke, aku mau share dikit waktu akhirnya aku ke Australia, dan itu sebenarnya aku ngulang S1 dari awal karena dulu aku sempat ke Malaysia, mimpinya tuh mau ke Amerika, jadi programnya 2 tahun Malaysia, 2 tahun Amerika. Tapi waktu itu karena papa ngalamin kebangkrutan juga, jadinya bahkan di Malaysia aja pas akhir-akhir itu kayak wah udah nggak ada gitu, kayak udahlah ya udah, akhirnya karena di Malaysianya juga kampusnya ribet untuk transfer, akhirnya aku pulang terus sempet nggak mau kuliah lagi gitu. Terus udah gitu, tapi 2 tahun kemudian di umur aku sekitar 22-an, aku akhirnya pokoknya aku tadinya aku nggak pernah kepikiran sih bakal nyampe kemanapun, soalnya karena Malaysia aja rasanya juga udah nggak mampu gitu. Padahal Malaysia sama Indonesia kan nggak terlalu beda, living cost segala macem. Tapi ada satu waktu di mana papa sama mama tuh selalu ngajarin kalau apapun tuh kamu punya Bapa di surga gitu. Kalau papa mama terbatas, bapamu di surga nggak terbatas gitu. Jadi ada satu waktu pokoknya aku pengen banget liburan ke Australia, belum pernah nyampe Australia sebelumnya. Dan papa cuma bilang, udah minta sama Bapak di surga. Ya udah, aku minta, tapi terus beneran dikasih gitu. Ketemu satu orang dari Perth, pendeta, ibu ini, tiba-tiba ketemu aku, dia bilang, saya mimpi kamu. Padahal waktu itu nama aku juga dia lupa. Saya mimpi kamu, saya punya nubuatan gitu kan. Dia ngomongin gitu, terus malamnya dibilang pas dinner, gimana? Bener nggak? Oh bener semua. Terus gitu dia bilang ini, saya mau kasih kamu liburan sebulan ke Australia gitu. Di situ aku kaget, dan singkat cerita mulai dari situ aku ke sana dan aku pengen sekolah di Australia, dan aku udah akhirnya nyampe, fast forward akhirnya nyampe di Australia dengan ketakutan sih, karena waktu itu aku saking excitednya gitu, dan imannya kayak tinggi banget karena mungkin masih polos gitu ya. Aku bilang, aku ke Australia nggak usah bayarin living cost gitu. Kehidupan sehari-hari aku bayar sendiri gitu, mama papa bayarin kuliahnya aja pokoknya. Udah nyampe sana 2 bulan pertama nggak dapet kerjaan, sementara duit tuh bener-bener duit yang dibawain, aku berangkat bener-bener sendiri. Untungnya dijemput sama orang Indo di sana, berangkat sendiri, cara dapet kamar pun juga aneh banget gitu, bener-bener semuanya aneh. Terus aku ingat banget uang aku tuh cuma cukup untuk 3 bulan. Di 2 bulan pertama aku nggak dapet kerjaan, itu CV ngasih kemanapun, nggak dapet kerjaan, bener-bener kayak, wah ini, aku sempat mikir gitu, jangan-jangan harusnya jangan di sini gitu. Terus udah gitu, udah nih akhirnya udah mepet bulan ketiga, akhirnya dapat kerjaan. Dapat kerjaan di toko es krim waktu itu. Tapi gajinya lumayan kecil. Terus aku mulai hitung-hitung lagi kan. Kalau misalnya cuma di tukang es krim, ini gimana beneran bisa bayar living cost gitu. Kan gede di sana living cost-nya. Dan apa namanya, terus aku cari cara lagi. Nah, akhirnya pas cari cara, kalau kita student itu cuma bisa kerja 20 jam seminggu. Kita kerja 20 jam seminggu, tapi kita boleh lebih kalau yang lebihnya itu bisa di bidang kita sendiri. Waktu itu aku ambil music production. Yang lebihnya itu aku bisa ambil kerjaan kalau misalnya aku seperti magang, dan kalau di sana kan magang mostly dibayar. Kalau aku bisa magang di musik, itu nggak masuk hitungan 20 jam yang sesuai pemerintah bolehin gitu. Terus aku akhirnya ngitung-ngitung, terus akhirnya kayaknya bisa nih. Akhirnya dari situ aku mulai cari. Aku mulai cari
Dan karena aku pengen juga pengalaman di situ, aku mulai cari ini gimana gitu. Akhirnya aku mulai cari internship di bidang musik. Terus udah gitu aku udah ngeliat nih ada yang buka, ada satu company buka internship, terus udah gitu aku udah tulis email, udah tulis ulang, rapi-rapi, aku udah mau send, tiba-tiba housemate aku bilang, pergi yuk gitu. Terus aku, oh ya udah pergi, terus akhirnya ditutup laptopnya. Terus udah gitu aku pergi, terus aku balik lagi malamnya, terus aku kayak udah mau send lagi, dalam hati aku kayak bilang, ntar dulu, cari lagi gitu. Akhirnya aku cari dan ini yang amazing sih. Pas aku cari, dulu aku nggak ngerti gitu gimana cara dengerin suara Tuhan. Tapi akhirnya kesininya aku jadi belajar. Tuhan itu bener-bener nuntun, tapi kita suka nggak sadar kalau kita tuh lagi dituntun. Kita sering ngerasanya, oh ini hati kecil, padahal sebenarnya mungkin itu Roh Kudus gitu. Akhirnya aku ngerasa dituntun untuk nyari, terus pas aku nyari ada satu company gitu, wah ini aja deh gitu. Padahal yang tadi buka internship, yang ini nggak buka gitu. Nah, yang ini nggak buka, tapi abis itu aku kepoin, aku cari orangnya di Facebook, kan zamannya Facebook dulu. Terus udah gitu aku cari orangnya di Facebook, aku message. Kalau yang satu harusnya kan bener-bener prosedurnya bisa apply, kirim CV. Ini aku cuma message, aku cuma bilang, halo saya Adria dari Indonesia, bla 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 gitu. Mau kenalan, kayak pengen mencari pengalaman di sini gitu. Terus aku sempat bilang, even kalau volunteer saya juga mau gitu kan. Terus gitu akhirnya besoknya dibalas sama orang ini. Dia ternyata dia orang setengah Australia, setengah Prancis gitu kan. Terus dia ngajak ketemu kan. Oke, saya mau pergi ke luar negeri minggu depan, jadi bisa nggak ketemu minggu ini? Akhirnya ketemu. Terus pertama kali ketemu itu mungkin sekitar 3-4 jam berakhirnya. Terus gitu yang lucu adalah dia bilang gitu di akhir pertemuan, kan ngobrol, dia tanya segala macam. Di akhir pertemuan dia bilang, banyak banget orang yang mau internship sama saya gitu. Tapi saya belum serak, ada sih beberapa, saya punya beberapa intern gitu, dia bilang. Dia jalanin company ini sendiri. Nah, terus udah gitu yang lucu dia bilang gini, saya tuh yang seperti saya bilang, saya tuh minggu depan mau ke Malaysia. Saya mau ke luar negeri, saya mau ke Malaysia itu karena saya mau pindah ke Malaysia. Karena saya itu sebenarnya hatinya dipanggil sebagai missionary. Jadi ternyata dia tuh believer gitu kan. Saya dipanggil jadi missionary dan Tuhan suruh saya ke Malaysia. Nah, saya punya company ini, saya nggak mau serahin ke siapapun. Karena saya nggak percaya sama intern saya gitu dia bilang. Terus begitu, saya cuma minggu lalu tuh minggu ini saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau engkau nggak kirim orang, saya tutup nih company full gitu. Dan akhirnya kamu muncul message gitu dari Facebook. Terus aku di situ kan udah tercengang gitu sampai nggak bisa ngomong kan. Nah oke, kalau gitu ini pertemuan pertama dia bilang gini, saya mau kamu handle company saya selama saya 2 tahun di Malaysia. Aku bener-bener sampai kaget, ini menang lotre atau bohong atau gimana gitu kan. Bener-bener saya mau kamu megang company saya selama 2 tahun saya pergi. Terus aku bingung, baru kenal, baru ketemu 3 jam. Tapi dia udah mau langsung nyerahin company-nya. Terus udah gitu, kamu ini nanti saya pergi ke Malaysia 2 minggu, saya pulang, saya punya waktu 3 bulan sebelum saya benar-benar pindah ke Malaysia. Saya mau kamu training sama saya seminggu sekali gitu. Akhirnya dari situ benar-benar seminggu sekali aku training, dia pulang seminggu sekali training, dan yang amazingnya apa? Dia sempat ngirim aku juga untuk training orang, padahal aku juga masih baru gitu. Sampai training orang pertama kali, project pertama gantiin dia, aku tuh dimarahin sama customer kayak sampai langsung dibilang ini, kenapa ini Colin send orang kayak lu gitu, nggak bisa apa-apa, sampai bener-bener di ngomongin itu di pemuka aku di mobil udah nangis deh pokoknya. Tapi itu bener-bener dipercayain dan akhirnya bener dia pindah ke Malaysia dan dia jadi missionary di Malaysia. Dia sempat jadi missionary, maksudnya dia sering ke Indonesia juga dan dia punya project di Bantar Gebang juga. Dan sekarang sih orangnya ada di Filipina,
jadi missionary di sana dan nikah sama orang Filipina akhirnya. Dan tapi dari situ aku benar-benar ngelihat gitu, dan bagaimana justru di 3 bulan pertama itu, di bulan ketiga aku di Australia gitu, aku langsung dibukain jalan yang tadinya aku kayak bingung gitu. Bahkan dikasih tuh sesuatu yang begitu besar, benar-benar nggak masuk akal manusia. Dan itu pengalaman yang di situ, pengalaman aku ngehandle company sendirian sebagai orang Indonesia gitu, sendirian, aku ngehandle klien, itu yang benar-benar ngebentuk aku juga gitu. Dan amazingnya itu benar-benar di saat aku justru nggak tahu apa-apa, nggak punya, maksudnya aku baru starting, baru lagi kuliah gitu. Nah, tapi justru pengalaman kerjanya itu selain kerjaannya aku dapat uang dan jumlahnya cukup besar karena itu udah termasuk profesional jasa kan, source service. Selain aku dapat uang untuk kehidupan, itu membekali aku untuk di kuliah aku juga jadi bisa 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 aku tuh selalu bisa masuk kelas dan udah lebih tahu duluan sebelumnya karena di training langsung sama orang gitu. Jadi itu yang salah satu pengalaman yang aku mau share. Thank you. Thank you, Ria. Saudara, kenapa saya menyaksikan ini dan saya juga minta anak saya untuk bersaksi. Minggu lalu juga kita sudah mendengar Ibu Linda dan Tiffany bersaksi. Karena tadi sudah dikatakan bahwa kesaksian tentang Yesus adalah nubuat. Setiap kita yang mendengar kesaksian yang sudah disampaikan, itu akan terjadi lagi buat kita. Tadi sudah saya katakan, kenapa itu bisa terjadi lagi? Kenapa dia mau melakukannya lagi? Karena kasihnya yang luar biasa buat setiap kita. Dan saya percaya, kalau setiap kita boleh menyadari ini, maka kita akan mengalami hal yang luar biasa. Kita akan mengalami kasih-Nya. Kita akan mengalami kuasa yang sungguh tidak terbatas itu. Itu akan terjadi buat kita. Saudara, saya akan bacakan ini sebagai ayat terakhir, Efesus 3 ayat 20 dari The Passion Translation. Jangan pernah meragukan kuasa Allah yang perkasa untuk bekerja di dalam kamu dan mencapai semua ini. Dia akan mencapai sangat jauh melebihi permintaan terbesarmu. Impianmu yang paling luar biasa dan melampaui imajinasimu yang paling liar. Dia akan melebihi semua itu karena kuasa mujizatnya terus menguatkanmu. Biar kita jangan pernah meragukan. Seperti yang tadi terjadi kepada Ria. Mungkin masih terus ayatnya, Victor. Boleh ditayangkan lagi? Ini yang dialami, dia akan mencapai sangat jauh melebihi permintaan terbesarmu. Bagaimana ketika dia mengalami Tuhan buka jalan, nggak cuma dikasih pekerjaan, tapi dikasih untuk handle satu perusahaan. Dia akan mencapai sangat jauh melebihi permintaan terbesarmu. Dan saya katakan, kalau kami boleh mengalami ini, saya percaya setiap kita itu boleh mengalami hal yang sama. Karena kita punya Allah yang sama. Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang kasihnya itu kekal. Kasihnya kekal. Saudara, saya mendapatkan lagu yang sungguh memberkati saya, lagu lama. Ini saya dapat ketika saya sedang membersihkan rumah, memang kebetulan saya sedang tidak ada pembantu. Waktu saya membersihkan rumah, saya mendapatkan lagu ini. Akhirnya saya menyanyikan di dalam hati.
Dan saya menangis dalam hati, dan saya, merasa saya sungguh-sungguh diberkati, saya dijamah oleh lagu ini. Dan saya menangis, sambil saya bersihin rumah saya menangis, Saudara. Dan saya mau untuk saudara semua juga mendengar. Saya percaya banyak di antara saudara tahu lagu ini. Saya minta anak saya menyanyikan lagu ini. Silakan Ria. Kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Lagu ini mengatakan tak tersembunyi kuasa Allah. Dia selalu ada untuk menolong kita. Dikatakan kalaulah yang ditolong, saya juga. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berdoa untuk keluarga, untuk orang-orang yang mengalami masalah, yang rasanya sulit. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Saudara bisa ganti, kalau lain ditolong, saya juga. Saudara bisa ganti, kalau lain ditolong. Siapa sayanya saudara ganti dengan siapa yang saudara doakan, atau saudara sendiri. Dan percaya bahwa dia akan menolong kita. Kita akan menyanyikan lagu ini di masing-masing tempat saudara. Biar kita menyanyikan lagu ini dan kita percaya bahwa kalau lain ditolong, siapa sebutkan siapa yang perlu ditolong juga. Silakan Ria, kita mau sama-sama nyanyikan lagi. Tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menungguku
Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu besar buat setiap kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, apapun yang menjadi beban kami Tuhan, sakit penyakit, atau apapun juga Tuhan, kami tahu Tuhan, kalau Engkau sudah lakukan itu, buat siapapun juga, buat orang lain Engkau akan lakukan buat kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan. Saat ini Tuhan, untuk kami semua ada di sini Tuhan, berdoa Tuhan. Untuk para anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Untuk mereka yang memerlukan mujizat-Mu Tuhan. Untuk mereka yang memerlukan kesembuhan. Untuk mereka yang menemukan terobosan. Untuk mereka yang merasa sudah putus asa. Kami percaya Tuhan. Ketika kami datang kepadamu Tuhan. Kami menemukan semua itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tangan-Mu selalu terbuka untuk kami. Dan siap menolong kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh tetap percaya Tuhan. Hati kami boleh tetap teguh Tuhan. Dan fokus kami kepadamu Tuhan. Untuk kami senantiasa melekat Tuhan kepadamu. Sehingga kami boleh kuat Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami boleh tetap percaya. Bahwa Allah yang sama yang sudah menolong Daud, yang sudah menolong kami semua Tuhan, itu juga akan terjadi lagi. Engkau akan melakukannya lagi dan lagi dan lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.